Wa mad dalilu ala annaha fardu kifayah? Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya salat Id itu fardu kifayah? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, salatul Id fiha aqwalun thalathatun lil ulama. Pada hukum salat Id ada 3 pendapat ulama. Yang pertama adalah sunnah. Pendapat ulama yang pertama adalah sunnah. Li'anna al-a'rabiyya sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma akhbarahu 'ani shalawatil khams qala hal 'alayya ghairuha qala la illa an tatawwa. Dahulu A'rabi, seorang Arab Badui, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan salat 5 waktu itu wajib. Lalu orang Arab ini bertanya, apakah ada selain salat 5 waktu ini yang wajib juga bagiku untuk melakukannya? Kata Nabi, tidak ada satupun yang wajib lagi untuk melakukannya kecuali itu adalah salat sunnah saja. Maka masuk ke dalamnya salat Id, dihukumi sebagai salat yang sunnah, tidak wajib. Wa minhum man qala, dan pendapat kedua dari ulama bahwasanya salat Id itu hukumnya fardu kifayah. Apabila ada sejumlah orang yang cukup untuk menjalankan salat Id, maka gugurlah dosa dari yang lainnya. Wa qala innaha min sya'airil Islam adh-dhahirah, dan dikatakan bahwasanya salat Id itu adalah syiar-syiar Islam yang harus dinampakkan. Walihada tuf'alu jama'atan wa tuf'alu fi sahra. Oleh karena itu disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah dan dilakukan di lapang luas agar terlihat inilah syiar Islam yang nampak. Wa makana min asy-sya'air adh-dhahirah fa huwa fardhu kifayah. Dan apabila suatu ibadah termasuk dari syiar-syiar Islam yang wajib dinampakkan, maka itu adalah hukumnya fardhu kifayah. Seperti adzan. Wa minhum man qala, dan pendapat ketiga dari ulama mengenai hukum salat Id, innaha fardhu ainin, bahwasanya salat Id itu fardhu ain. Setiap muslim, kecil, besar, muda, tua, laki, perempuan wajib untuk menjalankannya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melakukan salat Id, dan hukum perintah itu wajib. Hatta nisa al-huyyad, sampai-sampai wanita yang haid pun diperintah untuk mendatangi musalla Id agar menyaksikan. Wa dzawatil khudur, begitu pula wanita-wanita pingitan. Wal awatiq, dan gadis-gadis yang baru baligh. Amarahunna an yakhrujna ila musallal Id. Nabi SAW memerintahkan semua itu untuk keluar menyaksikan salat Id di musalla Id. Wa hadzal qawlu aqrabul aqwal, dan pendapat ini adalah pendapat yang paling mendekati kebenaran. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini adalah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya salat Id fardu ain, wajib dijalankan oleh setiap muslim. Lakin idza fatat la tuqda, akan tetapi apabila seseorang luput untuk menjalankan salat Id, lupa, tertidur dan lain sebagainya, maka tidak wajib untuk diqadha. Ujita wal imamu qad sallam fala taqdiha. Kalau seandainya engkau datang ke lapangan musalla Id namun imam sudah salam, maka tidak wajib bagimu untuk mengqadhanya dan tidak disyariatkan untuk mengqadhanya. Li'annaha mithlul jum'ah, karena salat Id itu seperti salat Jum'ah, tidak diqadha apabila terlewatkan. Akan tetapi Jumu'ah, salat Jumat, itu punya pengganti, yaitu salat zuhur. Apabila seseorang tidak melakukan salat Jumat, maka gantinya adalah salat zuhur. Adapun salat Id tidak ada gantinya. Hal ini dikatakan di dalam Silsilatul Liqa'atil Babil Al-Maftuh.